Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaya Priyani, NIM C0C020011. Dari Prodi Akuntansi D3. Dosen pengampu Bapak Yuliusman, SE, MSI, AKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya lanjutan. Cara penggolongan biaya. A. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. B. Penggolongan biaya menurut fungsi produk pokok dalam perusahaan. Yang pertama, biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran yang meliputi order getting cost atau biaya untuk mendapatkan pesanan. Yang kedua, order filling cost, biaya untuk memenuhi pesanan. C. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Meliputi biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. D. Penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah senanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produk tertentu. Yang keempat, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. E. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Yang pertama yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan atau refund expenditure adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi yang terjadinya pengeluaran tersebut. F. Hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu biaya standar dan biaya dianggarkan. Yang kedua, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang ketiga, biaya tetap, committed, dan disconnect teori, biaya variabel teknis dan biaya kebijaksanaan, biaya relevan dan biaya tidak relevan, biaya terhindar dan biaya tidak terhindar, biaya diferensial dan biaya marginal, biaya kesempatan atau opportunity cost. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. A. Perusahaan dagang. Kegiatannya berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan barang dengan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya, perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Selanjutnya, untuk menjalankan usaha dagangnya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. B. Perusahaan manufaktur. Pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk, jadi pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya produksi, yang dirinci menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemesanan. Yang ketiga, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum.
Kesimpulan, biaya kos berbeda dengan beban expense. Biaya kos adalah pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan biaya expense adalah expended cost yang pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil. Beban ini dikaitkan dengan revenue pada periode yang berjalan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.